Jadi makanya kan kita harus nyadarin aku ki jenoke wis kongkrongannya wis sampai gitu ya. Nek arep tak kotori kan ya berarti legere ya. Nah itu sudah diciptakan oleh Allah dengan tahapan yang hebat, maka tidak selayaknya kita mengotorinya. Kita harus membersihkan itu. Nah itu jiwa kita harus sehat ya. Kita itu unik. Saya bilang unik kenapa? Karena nggak bisa sama antara satu dengan yang lain, walaupun itu satu kandungan, ya, satu anak kandung. Walaupun itu kembar identik itu semuanya sama, karena satu telur yang menjadi dua, maka dia fisiknya pasti sama. Tetapi masih ada perbedaannya, mungkin sifatnya, yang siji lumong, siji pelit, gitu. Maka manusia itu unik. Sekian triliun manusia, semuanya pribadinya masing-masing itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka unik gitu. Tidak ada yang bisa membuat seperti ini kecuali Allah yang Maha Menciptakan. Ya. Kalau kita itu kan bikin misalnya saya ada latihan di sini itu menemukan pertama itu ya. Menemukan 10 pendapatan baru dari bisnis saya bisa nulis. Begitu dapat 5, terus mulai mikir, mulai mandek, pikir lagi, baru dapat lagi 1, 2, 3. Setelah 10 saya simpan, kemudian ada perintah lagi, temukan lagi 10 lagi, tambahan ya gitu. Itu membenarkan bahwa kita nggak bisa menciptakan sesuatu yang unik sebagaimana Allah menciptakan semuanya serba unik gitu. Itu pasti akan ada, yaitu saya bikin sekarang udah ketemu di angka 47 terakhir itu. Tetapi itu saya copy paste dari tempat lain juga, saya baca-baca juga yang lain opo gitu ya. Lalu saya copy paste, saya jadi itu diperbolehkan gitu kan itu gitu. Artinya apa? Beda sekali antara Allah sebagai pencipta dengan kita ya, yang menciptakan sesuatu gitu ya. Nah ini Allah itu menciptakan kita unik ya. Maka keunikan kita itu harus dihargai gitu. Harus kita hargai sendiri ya, kita harus hargai sendiri karena pasti kita itu dikehendaki oleh Allah untuk memberikan kontribusi yang unik juga gitu. Saya sempat bayangkan ya, sempat ada di dalam imajinasi saya, kita tim di sini ada 7 orang tim di office ya, ditambah mungkin tambah yang lainnya, tambah manajer dan seterusnya itu. Kalau misalnya di situ terkumpul ada 14 orang ya, 14 keunikan luar biasa lah. Support kepada SHU itu luar biasa karena masing-masing mengeluarkan keunikannya sendiri-sendiri. Yang itu untuk mensupport program yang satu gitu. Luar biasa gitu. Dan ini kayak apa namanya? Semua yang support gitu ya, tidak ada yang jadi kayak puzzle gitu ya. Lengkapi satu lengkapi begitu. Nah kita belajar ke sana. Kita akan belajar ke situ. Karena ini sebagai kunci, kalau kita bisa menyelesaikan pelepasan ini, kita bisa menyelesaikan mindset kita, bisa mengatur pelepasan ini, insya Allah kita akan bisa menumbuhkan yang unik-unik dalam diri kita ini. Ya. Jadi keistimewaan apa yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan tumbuh subur. Selama ini nggak tumbuh subur karena sampahnya banyak, karena rumputnya banyak perlu disiangin, maka kita akan nyangin rumput-rumput itu. Ya. Kita akan membersihkan dulu jiwa kita. Hak kita untuk bahagia, sukses, berkelimpahan ya, karena itu adalah paket kita sejak awal. Jadi paketnya ya, paket komplit kita itu kita sudah pasti akan sukses, kita pasti akan berkelimpahan, kita akan masuk surga, kita akan bahagia di dunia wal akhirat. Itu sudah jadi satu paket gitu ya. Tinggal kita ya benar kita insya Allah kalau ini bisa pasti akan ketemu hasilnya. Nah banyak orang itu yang merumuskan itu supaya paket ini bisa terjadi pada dirinya. Nah, kalau kita nggak mau merumuskan kita sendiri kan ya rugi ya, nanti selamanya bisa jadi bulan-bulanan gitu kan ya. Ada Google, kita ngikut Google ya, jadi ada lagi apalagi ya, kita ngikut lagi, jadi kita jadi objek terus gitu kan, nggak enak gitu ya. Kita hidup dalam zaman yang serba hebat dalam sejarah manusia, dikelilingi dengan banyak peluang dan kemudian untuk meraih impian nyaris tanpa batas. Jadi kita beda amat di masa Rasulullah yang serba terbatas ya. Kalau kita itu sekarang ini pengen dapat informasi apapun itu tinggal duduk di belakang meja, klik aja itu dapat
sekian banyak informasi, tergantung kita mau pilih yang mana kan gitu. Nah ini kita dalam diplomasi saya mengatakan kita hidup dalam zaman yang luar biasa. Jadi resources di luar kita itu sangat banyak banget gitu. Tapi kenapa nggak nyambung? Karena kita masih ada nokta tadi ya, masih ada hil-hil gitu ya, masih muncul di situ ya, sehingga kemudian tidak bisa berkembang gitu. Harusnya kan kalau ada pancingan dari luar itu besar gitu kan, ada energi dari luar besar itu mestinya yang benar itu adalah energi kita juga besar kan, harusnya begitu ya. Tarik menarik terjadi hukum itu ya, hukum apa namanya, tarik menarik hukum apa? Magnet gitu kan, hukum magnet. Nah mestinya begitu, karena magnet itu adalah sunatullah gitu. Nah kalau tidak bisa terjadi begitu, ini yang memberikan resources besar gitu, tapi ini kok mandek gitu, berarti kan ada yang salah dengan yang ditarik itu. Harusnya magnet ini narik besi, dan yang ditarik ini kertas kan gitu kan ya. Nah ini yang menyebabkan itu, sehingga kesalahan ada di mana? Sekali lagi diri kita gitu. Kita nggak bisa melompat. Kenapa? Karena kita sendiri yang membebani diri kita gitu, dengan berbagai macam perkara kita ojai ya. Satu-satunya batasan nyata yang membebani, yang membatasi diri kita itu adalah batasan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Sebetulnya resources sangat banyak banget gitu. Kalau kita mau ambil itu, mau manfaatkan itu, kita akan peluangnya akan besar sekali. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena batasan yang kita ciptakan dengan sendiri, yaitu batasan yang ada di dalam pikiran kita sendiri, gitu. Ya, kita mengendalikan diri kita dengan mengendalikan pikiran-pikiran kita. Jadi yang menyebabkan kenapa nggak berkembang, kenapa? Iya karena pikiran kita mendondoni, ya. Ragu. Ojo melakukan, kok nek salah nggak malah dibisin-bisin. Oh, nek misalnya orang gaji, malah diseneni harus bisnis. Nah, itu pikiran-pikiran tadi yang itu menyebabkan seseorang tidak bisa loss, yang tidak bisa longgar. Nah, ini kita coba untuk hidupkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut, ya. Nah, ini teknik pelepasan, ya. Ini beberapa teknis nanti saya sampaikan di sini, kita diskusikan. Nanti pelaksanaannya bisa panjenengan lakukan di rumah. Kalau mau dipraktekkan di sini sebentar juga boleh. Nanti praktek yang beneran itu di rumah. Teknik pelepasan, karena apa? Pelepasannya dibutuhkan supaya apa? Kita melepaskan kotoran-kotoran di dalam jiwa kita. Ya. Otak itu tadi, otak itu menolak, kenapa? Karena jiwanya udah menolak. Ya. Karena pengalaman buruk sudah mendarah daging jadi mindset, kemudian nggak tolak, maka kita harus mendudukkan dulu jiwanya, dan nanti mindsetnya juga benar. Yang pertama nanti silakan untuk merasakan trauma yang pernah terjadi dan sangat menghantui diri kita, mempengaruhi dan mengganjal perasaan kita. Kan saya yakin ya teman-teman, ini baru satu pelepasan aja ya ini ya. Nanti ada banyak pelepasan-pelepasan yang lain. Ini kita hanya mengambil salah satu contoh aja gitu ya. Satu pelepasan aja. Nah, bayangkan, ingat-ingat kembali ada peristiwa, ada faktor X gitu ya, yang sangat mempengaruhi kita. Yang mungkin sering muncul. Kalau sudah muncul, kemudian mempengaruhi semuanya. Jadi mau kerja hilang, jadi ketemu sama orang pengennya marah. Ada itu kejadian dalam hati. Pernah nggak mengalami seperti itu? Semuanya pasti pernah mengalami gitu. Ya, karena kita tidak hidup di masa-masa yang membahagiakan gitu. Ya. Kita tidak hidup di masa-masa membahagiakan. Saya gambarkan bahagiakan itu cara Rasulullah menangani anak kecil. Rasulullah sholat, ada Hasan Hussein naik punggungnya, dia tetap dalam posisi sujud. Itu membahagiakan karena anak-anak ini, Hasan Hussein ini bisa meluapkan kegembiraan untuk bermain-main itu tanpa dikotori ya, tanpa dikotori jiwanya dengan berbentakan dari sebagainya. Kira-kira waktu masih kecil kita itu mengalami nggak hal seperti itu? Tak mengalami. Itu akhirnya jiwa kita itu menjadi jiwa yang tadi tertekan mulai dari sejak kita lahir, nangis
ya. Sumuk ya nangis, pengen mimi ya nangis, gitu kan, loro ya nangis, gitu kan ya. Semuanya nangis, pengen dipeluk ya nangis, gitu kan. Tapi ketika dia mau nangis, dia langsung dipegang, langsung dikasih nenek. Nah ini proses dia tidak diperbolehkan meluapkan emosinya, dia langsung dikasih nenek. Aku ada ibu itu yang nggak mau nenek, langsung kayak gitu. Pokoknya itu gini titik gitu. Lemangan didublak karo tempe betok. Namanya pengendalian kita itu dijajah sejak kita itu lahir ke muka bumi. Ya, kita tuh udah dijajah sejak kita lahir ke muka bumi. Kalau ini bapak-bapak ngerti proses melahirkan juga begitu. Saya pernah dampingi kakak saya ketika melahirkan itu. Pada saat dia mau melahirkan anak pertama itu, ibu yang sebetulnya kan itu di dokter Munjirin dengan ya, di dokter Munjirin. Nah dokter Munjirin ini sedang keluar gitu. Nah kakak saya itu sebetulnya sudah pengen meluap, pengen ngeden gitu ya. Tapi oleh bidannya itu tidak boleh karena pak dokternya belum standby. Nah itu mengarap ngelahirin normal ya di raito gitu ya. Dipekso sih. Kalau itu tenang jero raito. Itu kan bagian dari apa? Bagian Pemaksaan. dari pemenjaraan tadi. Dari sejak arah lain ya di penjara gitu ya. Belum lagi ketika kita lahir ke muka bumi gitu ya. Nah, mungkin dalam keadaan mungkin orang bahagia ya ketika anaknya lahir, bahagia mungkin gitu ya, bahagia. Tetapi apakah bahagia itu bisa lanjut terus ya setiap hari setiap saat? Enggak gitu ya, ada kalanya ya dan seterusnya. Maka Masya Allah Rasulullah itu luar biasa. Ada seorang bayi gitu ya digendong sama Rasulullah.